Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kana Allahu bi kulli syai'in muhita. Wa qala aidan ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Para bapak jamaah salat Nabi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur milik Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat rahmatnya, qudrat dan iradatnya pada maghrib hari ini kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bersama-sama menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan sholat maghrib berjamaah yang mudah-mudahan ibadah sholat maghrib kita pada hari ini, pada hari-hari sebelumnya, dan juga insya Allah pada masa yang akan datangnya sampai nanti maut menjemput, serta seluruh amal ibadah sholat kita semua diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam Habib Allah wa Nabi Allah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarga, para sahabat, para tabi'in sampai kepada umatnya yang senantiasa taat dan patuh kepada Islam yang bawahnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua beserta dengan seluruh keluarga kita, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, guru-guru kita, para tetangga-tetangga saleh dan salehah kita, semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak akan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum melanjutkan ada dua pengumuman. Yang pertama, mohon doanya dari semua jamaah Masjid Al-Falah untuk guru kita Ustaz Arif Kurniawan yang saat ini sedang diberikan nikmat sakit oleh Allah Subhanahu wa taala beserta dengan keluarganya. Kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan kesembuhan yang sebenar-benarnya kesembuhan yang tidak mendatangkan kembali sakitnya, dan mudah-mudahan sakitnya menjadi penggugur dosanya. Dan juga kita doakan para saudara-saudara kita, khususnya jamaah Masjid Al-Falah yang mungkin sedang dalam keadaan diberikan nikmat sakit oleh Allah Subhanahu wa taala, baik sakit lahir maupun sakit batin. Kita doakan bersama-sama mudah-mudahan semua jamaah Masjid Al-Falah yang sedang diberikan nikmat sakit oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kesembuhan dengan sebenar-benarnya kesembuhan yang tidak mendatangkan kembali sakitnya, dan kita doakan mudah-mudahan sakitnya menjadi penggugur dosa-dosanya. Al-Fatihah. Pengumuman yang kedua, ba'da kajian dimohonkan kepada seluruh jamaah untuk tidak bubar dulu, karena ada rezeki dari Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan oleh saudara
yang berniat sedekah kepada seluruh jamaah dalam bentuk makanan. Mohon diterima dengan keikhlasan dan kita doakan mudah-mudahan yang memberikan sedekah Allah balas dengan balasan yang terbaik, balasan yang terbaik dalam bentuk pahala yang berlipat ganda, rezeki yang ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi sisa umurnya dan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin yang hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan kembali pembahasan tentang kajian ilmu tentang adab ta'allum ta'alim. Gimana Pak ilmu yang sudah didapat? Sudah banyak belum Pak? Hakikat ilmu itu yang pertama adalah ilmu itu pengetahuan Allah Subhanahu wa taala yang meliputi segala sesuatu. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Dan milik Allah lah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Wa kana Allahu bikulli syai'in muhita. Dan pengetahuan Allah meliputi segala sesuatu, baik yang zahir maupun yang batin, baik yang sekarang nyata maupun yang akan datang, baik yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi, baik yang berupa wujud maupun gaib. Semuanya adalah pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikat yang pertama. Ilmu itu adalah pengetahuan Allah yang sebagiannya Allah titipkan kepada manusia berupa amanat. Subhanalladzi la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Allah. La ilma lana, tidak ada ilmu bagi kami illa ma'alam, karena kecuali apa yang Kau amanatkan kepada kami. Innaka antas samiul hakim. Sesungguhnya Engkau maha mendengar dan maha bijaksana. Jadi apa yang sekarang diketahui oleh manusia, pengetahuan apapun yang diketahui oleh manusia sesungguhnya adalah pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikira seorang manusia mengatakan bahwa dia menemukan pesawat, padahal hakikatnya pengetahuan tentang pesawat Allah titipkan ke dalam otaknya. Jangankan begitu Pak, nama-nama saja kita tahu ada nyamuk, kita tahu ada tanah, kita tahu ada bumi, kita tahu ada pohon, kita tahu ada daun, ranting dan sebagainya. Semua nama-nama itu adalah pengetahuan Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada manusia. Dari mana kita tahu berbagai macam nama yang sekarang kita ketahui, yang sekarang ada dalam pengetahuan kita, kalau bukan dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Bapak tahu apa aja sekarang tentang nama-nama yang kita ketahui ada di sekeliling kita saja? Rumah beserta dengan tanahnya, beserta dengan gentingnya, beserta dengan dindingnya, beserta dengan segala sesuatu isinya, semua ada namanya. Nama-nama itu ada dalam pengetahuan kita, karena sesungguhnya nama itu adalah pengetahuan Allah Subhanahu wa taala yang Allah titipkan kepada kita. Itu yang nyata. Ada juga pengetahuan-pengetahuan yang kita tidak tahu. Seperti sekarang, bagaimana kita tahu bahwa guru kita Ustadz Arif Kurniawan bisa sakit? Apakah ada seorang manusia yang mengetahuinya? Tidak, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana di antara kita yang hidup saat ini, apakah ada yang tahu ketika dia pulang masih sehat walafiat? Tidak. Pengetahuan sesuatu yang gaib yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi termasuk di dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia ada yang diberikan pengetahuannya dan juga ada yang tidak diberikan pengetahuannya. Maka segala sesuatu yang sekarang kita ketahui Pak, hasil dari kita mencari ilmunya,
Hasil kita dapat pengetahuan dari orang-orang, dari manusia-manusia yang lainnya. Apakah itu orang tua kita, apakah itu saudara-saudara kita, apakah kata-kata itu sudah ada di dalam pengetahuan manusia. Semua yang kita ketahui sekali lagi itu adalah amanat. Dan yang namanya amanat mesti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan apa yang Allah sampaikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Quran surat Ar-Rum ayat 7. Mereka mengetahui yang tampak dari kehidupan dunia, sedangkan terhadap kehidupan akhirat mereka lalai. Banyak dari manusia yang paham tentang ilmu dunia. Apa ilmu dunia? Ilmu dunia adalah segala macam ilmu yang menjadikan maslahat kehidupan dunia bagi manusia. Siapapun yang Allah berikan pengetahuan untuk mengolah hasil bumi, siapapun manusia yang Allah berikan pengetahuan untuk mengolah perdagangan, siapapun manusia yang Allah berikan pengetahuan untuk mengatur politik, siapapun manusia yang Allah berikan pengetahuan untuk mengatur kehidupan dunia, itulah ilmu dunia. Ilmu yang seharusnya mendatangkan maslahat, manfaat bagi manusia yang lainnya. Itulah ilmu dunia yang Allah ridhoi. Tapi kalau sekarang ilmu-ilmu dunia dipergunakan untuk merusak kehidupan manusia, merusak kehidupan alam semesta, maka ilmu-ilmu ini telah disesatkan oleh nafsu manusia. Jangankan perkara-perkara besar, perkara-perkara kecil saja dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita diberikan amanat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemimpin misalkan di wilayah. Setiap ucapnya, setiap langkahnya, setiap pemikirannya yang bisa mendatangkan manfaat untuk kehidupan masyarakat, maka insya Allah akan mendapatkan balasan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, saat dia berpikir untuk kepentingan dirinya, melupakan kepentingan masyarakatnya, saat dia bertindak, berbuat sesuatu yang akan menghancurkan kehidupan masyarakat, tidak adil. Atau misalkan dalam ucapnya, dalam perkataannya ada sesuatu yang akan merusak kehidupan tatanan masyarakat, maka suatu saat itu akan dimintakan pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikat yang pertama. Ilmu adalah pengetahuan Allah Subhanahu wa taala yang meliputi segala sesuatu. Hakikat ilmu yang kedua adalah amal. Bagaimana semua pengetahuan yang telah Allah berikan kepada kita, apakah kita amalkan sesuai dengan yang Allah mau, sesuai dengan syariat yang telah Allah tetapkan, sesuai dengan kemaslahatan dan kemanfaatan yang telah Allah berikan petunjuknya dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Kalau memang benar telah diamalkan dengan sebaik-baiknya kemampuan, maka insya Allah kita akan selamat dari pertanyaan akhirat mengenai ilmu. Tapi kalau sekarang ilmu yang sudah kita cari bersama-sama, ilmu yang sudah kita kumpulkan dalam bentuk tulisan maupun pikiran, tidak diamalkan, mengendap di dalam pemikiran saja, bahkan untuk melakukan sesuatu hal ada keraguan, ada ketakutan. Ingatlah, kelak di akhirat pengetahuan yang telah Allah berikan ini, jika tidak diamalkan, akan ada pertanggungjawaban. Maka dari itu, saat kita sekarang menjadi seorang pencari ilmu yang kita niatkan dengan sebaik-baik niat, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan jika benar begitu keadaannya, yastaghfirullahu kullu syai'in hatta hitanu fil bahri.
Kalaulah kita benar-benar menjadi seorang pencari ilmu yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, perhatikan, yastaghfirullah, Allah akan mengampuni dosanya. Kullu syai'in, semua yang ada di langit dan di bumi, hatta hitanu fil bahri, sampai ikan-ikan di laut akan memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala bagi para pencari ilmu. Bagaimana tidak luar biasa fadilahnya orang-orang yang mencari ilmu dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dengan tujuan untuk kemaslahatan, kemanfaatan dunia dan akhirat. Segala apa yang ada di langit dan bumi, bahkan tadi sampai disebutkan ikan-ikan ada yang di laut, yang ada di laut berapa kira-kira jumlahnya Pak? Bisa dihitung? Saking banyaknya ikan-ikan yang ada di laut, dan semuanya memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala bagi mereka orang-orang yang mau mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Bahasanya luar biasa Pak dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang mau mengamalkan segala titipan Allah Subhanahu wa taala berupa ilmu pengetahuan. Maka mulai sekarang sedikit demi sedikit apa yang kita ketahui amalkan, agar terhindar dari pertanggungjawaban berat nanti di akhirat. Dan yang kedua, pahami bahwa segala pengetahuan yang sekarang kita miliki itu semua hakikatnya adalah pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, bukan punya kita, bukan milik kita. Semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya dititipi, diamanahi. Maka jagalah amanah itu dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan apa yang sekarang sedang kita usahakan bersama-sama, berikhtiar menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala di masjid kita yang mulia ini ataupun di tempat-tempat yang lain, menjadi wasilah yang pertama diampuni semua dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mudah-mudahan menjadi wasilah limpahan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita, bagi keluarga kita Pak. Bisa jadi sekarang kita insya Allah sudah baik, sudah soleh, yang mungkin saja kita tidak membutuhkan limpahan rahmat tersebut. Tapi ingat, kita punya anak keturunan. Mudah-mudahan limpahan rahmat itu Allah berikan kepada kita dan juga kepada keluarga kita, sehingga bagi mereka yang memiliki keluarga, anak, istri yang dalam keadaan baik ataupun tidak baik, yang baik mudah-mudahan ditambahkan kebaikannya, yang belum baik mudah-mudahan Allah jadikan baik. Karena ikhtiar kita di dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, maka hadir di dalam majelis ilmu akan mendapatkan pahala yang sama dari Allah Subhanahu wa taala. Hadir saja, nggak usah ngerti pun nggak apa-apa, belum paham pun nggak masalah. Yang penting hadir, duduk bersama berjamaah dengan semua orang-orang yang terbiasa hadir. Mudah-mudahan namanya tercatat sebagai ahli ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan pula segala usaha kita dalam menuntut ilmu ini menjadi wasilah dalam kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena barang siapa yang menempuh suatu jalan di dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya dia sedang menempuh jalannya ke surga. Dan kita berjalan bersama-sama dengan keluarga kita, dengan anak-anak istri kita. Dan mudah-mudahan Allah wujudkan semuanya, bukan hanya di tempat yang mulia ini kita kumpulkan, tapi mudah-mudahan semua nanti bertetangga, saling bertetangga dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah adalah saya sebagai manusia mohon dimaafkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Usikum wa nafsi bittaqwallah wallahu muwaffiqil aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi